Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia akan koma tanpa batas. Aku tidak tahu berapa lama dia akan tetap di kondisi ini. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangun. Dan masih harus dilihat apakah dia memilikinya untuk melakukannya. Baiklah, kalian berdua bisa pergi. Aku akan membalasmu, Wang Dong-er dan Wang Kier, dengan meningkatkan kekuatan jiwa. Dengan 5 peringkat kenaikan. Kamu boleh pergi. Tidak, tunggu. Dong-er tidak harus mati. Ini hanya ujianmu untuknya. Kamu harus bisa menyelamatkannya. Tolong biarkan dia bangun. Biarkan dia bangun. Yu Hao berteriak dengan panik, tetapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak. Entitas misterius itu tidak menghiburnya sama sekali. Cahaya keemasan menyinari mereka dan menyapu. Saat langit dan bumi berputar di sekitar keduanya, Yu Hao dan Wang Dong-er menghilang dari tempat misterius ini begitu saja. Di suatu tempat yang misterius, cahaya heksagonal misterius tumbuh semakin terang. Suara bergema, "Apakah ini yang kamu inginkan?" Kedua anak itu sangat menyedihkan. Suara yang berasal dari entitas misterius lembah cinta Yin Yang tampak sangat sedih. Suara merdu lain bisa terdengar. Cukup, aku punya alasan. Jika mereka tidak mengalami angin dan hujan. Suara misterius lembah cinta memotong. Aku sudah memenuhi tugasku. Aku akan pergi. Aku akan mencari istrimu untuk mengobrol ketika aku sampai di sana. Kembali ke benua Doulo di sisi Wo Yu Hao. Cahaya keemasan bersinar ketika Wo Yu Hao muncul kembali dengan Wang Dong-er di tangannya. Ketika dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia menyadari dengan terkejut bahwa lembah tempat dia muncul dipenuhi orang. Penatua Suan, Shanlin dan beberapa penatua dari Akademi Shrek bersama semua orang, semuanya ada di sini. Ada bekas luka dan bekas pertempuran di sekelilingnya. Daerah bagian dalam lembah telah rusak parah. Dan terbukti bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di tempat ini belum lama ini. Penatua Swan mendatangi mereka dengan cepat ketika dia melihat Wo Yu Hao muncul bersama Wang Dong-er di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan seutas kekuatan jiwanya yang lembut mendukung Yu Hao sehingga dia bisa berdiri tegak. Mata semua orang tertuju pada Wang Dong-er yang masih dalam pelukan Wo Yu Hao. 5 anggota lainnya dari 7 monster Shrek berkumpul. Bebe bertanya dengan prihatin, "Yu Hao, Dong-er." Yu Hao berbalik dan menatap Bebe, dan Bebe bisa melihat ketabahan dan ketekunan di matanya. "Dong-er baik-baik saja, dia hanya tidur. Aku ingin membawanya pulang. Mungkin hanya orang-orang di keluarganya yang memiliki harapan untuk membangunkannya. Aku tidak bisa kembali ke akademi untuk saat ini, Penatua Swan. Penatua Swan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Wang Dong-er untuk memeriksa denyut nadinya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia baru saja mendengar dari yang lain bahwa Wang Dong-er sudah mati, tetapi jelas bahwa Wang Dong-er masih hidup, namun dia koma karena suatu alasan. Jangan terburu-buru, Yu Hao. Ceritakan apa yang terjadi. Lebih baik jika semua orang bisa bertukar pikiran bersama untuk memikirkan bagaimana cara menyelamatkannya. Baik. Yu Hao menghapus air mata dari wajahnya dan menceritakan semua yang dia dan Wang Dong-er lalui setelah semua orang pergi. Semua orang saling bertukar pandang ketika mereka mendengar ceritanya, tetapi mereka semua sedikit tersesat dan bingung untuk saat ini. Pengalaman mereka di lembah cinta Yin yang benar-benar merupakan petualangan, dan semua orang menjalani hidup dan mati sebelum mereka berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan pengingat awal Yu Hao tidak ada yang berbohong di dalam lembah. Ini adalah bagaimana semua orang berhasil melarikan diri tanpa cedera. Dengan pengecualian Wang Dong-er, Penatua Swan adalah yang pertama keluar. Dia hanya mendengar suara polos itu sekali dan berbunyi, "Kamu terlalu tua, jadi kamu tidak harus melalui petualangan keturusan. Kamu tidak memiliki harapan untuk cinta lagi.
jadi kamu diizinkan untuk pergi." Penatua Swan keluar dan dia secara kebetulan bertemu dengan beberapa Feng Hao Doulo dari kultus roh suci yang sedang berjaga di tempat ini. Pertempuran hebat yang terjadi sesudahnya tidak bisa dihindarkan. Para Mas Raja sangat kuat, tetapi Penatua Swan juga individu yang tangguh dan hampir merupakan limit Doulo. Penatua Swan dapat melepaskan kemampuan penuhnya karena dia tidak harus melindungi siapapun di sekitarnya, dan dia mengandalkan kecakapannya yang luar biasa untuk memaksa para Mas Roh jahat itu pergi. Wajah semua orang tidak terlihat begitu baik saat ini. Mereka masing-masing memiliki keuntungan sendiri dari petualangan ketulusan. Tetapi semua orang telah diberi pelajaran dan semua orang mendapatkan pukulan berat. Situasi Wang Dong'er saat ini memperburuk suasana hati semua orang. Siapa yang bisa bahagia di saat seperti ini? Beberapa tetua memeriksa tubuh Wang Dong'er satu demi satu, dan yang bisa mereka lakukan adalah menggelengkan kepala mereka berulang kali. Keadaan Wang Dong'er persis seperti yang dikatakan entitas misterius lembah cinta. Tubuhnya normal dan dia penuh energi kehidupan. Meski kekuatan jiwanya lebih kuat dari sebelumnya, namun masalahnya adalah di lautan spiritualnya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan lautan spiritualnya. Lautan spiritualnya tertutup rapat dan rohnya tampak bergelombang dengan cara yang tidak teratur di dalamnya. Otak manusia selalu menjadi entitas yang paling mendalam dan misterius. Bahkan Penatua Swan tidak berani memaksa masuk ke lautan spiritual Wang Dong'er karena hidupnya akan benar-benar hilang jika terjadi kesalahan. Semua orang mendiskusikannya untuk waktu yang singkat sebelum Penatua Swan berkata, "Kita telah keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Pengalaman ini sangat aneh dan menyeramkan. Tetapi setidaknya setiap orang aman dan sehat. Kita harus kembali ke akademi sesegera mungkin. Yu Hao, kamu akan merawat Dong'er. Dan ketika kita memasuki perbatasan Kekaisaran Tianhun, kamu dapat membawanya kembali ke Sekte Hao Tian sehingga keluarganya dapat membantu merawatnya." Ya, Yu Hao kembali ke alat jiwanya yang berbentuk manusia. Penatua Swan memimpin kelompok dan berbagai individu kuat Shrek melindungi semua orang, mengaktifkan alat jiwa tipe terbang dan melayang ke langit. Mereka ingin menghindari konflik dengan individu kuat Kekaisaran Ryu lagi, sehingga mereka terbang ke barat sebelum mereka berputar menuju Kekaisaran Tianhun. Tidak peduli seberapa kuat insting jiwa Kekaisaran Ryu, mereka tidak bisa mengintai dan berpatroli setiap inci perbatasan Kekaisaran. Semua orang terbang dengan kecepatan penuh selama sehari dan satu malam sebelum mereka keluar dari perbatasan dan memasuki Kekaisaran Tianhun. Penatua Swan memastikan bahwa mereka aman sebelum membawa semua orang ke hutan yang relatif tenang dan terpencil. Mereka turun dan Penatua Swan memerintahkan semua orang untuk beristirahat di tempat mereka berada. Wu Yu Hao telah membawa Wang Dong'er selama ini dan dia bahkan mengaktifkan pelindung jiwa untuk melindunginya saat mereka terbang. Wang Dong'er masih tidur sangat nyenyak. Dia sepertinya memasuki kondisi hibernasi yang aneh, dan sirkulasi darahnya menjadi jauh lebih lambat setelah terbang di udara selama seharian. Namun energi hidupnya masih bergejolak, tetapi dia hampir tidak mengeluarkan energi sama sekali. Ke titik di mana itu hampir tidak terdeteksi, dia benar-benar berhibernasi. Yu Hao memindai lautan spiritualnya yang tersegel dengan kekuatan spiritualnya, tetapi tidak mendeteksi perubahan sama sekali. Undulasi spiritual Wang Dong'er telah menjadi sangat lemah, tetapi Yu Hao merasa lebih mudah untuk menerima kenyataan ini. Tidak peduli apapun, Wang Dong'er relatif stabil. 5 anggota lainnya dari 7 monster Shrek dengan hati-hati mengelilingi Yu Hao dan Wang Dong'er agar mereka dapat melindungi keduanya. BB menghela nafas saat dia menyaksikan kesedihan yang mengalir dari mata Wu Yu Hao dari waktu ke waktu. Dia berjongkok dan menepuk Yu Hao ketika dia dengan hati-hati menempatkan Wang Dong'er di atas selimut wall yang telah dia siapkan untuknya. BB berkata, "Kamu tidak perlu menjadi sangat tertekan, Yu Hao. Dong'er pasti akan pulih. Setiap orang memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan pulih. Ingatlah untuk bertanya apakah dia membutuhkan ramuan eksotis atau apa lagi setelah kamu membawanya kembali ke Sekte Hao Tian. Dan beberapa dari kami akan membawa hal-hal itu kepadamu, bahkan jika kita harus mempertaruhkan hidup kita." Yu Hao
menatap Bibi. Kakak senior tertua, Dong pasti akan pulih. Kalian tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan baik-baik saja. Aku harus menjadi lebih kuat, lebih tangguh dan lebih tenang demi Dong Aku pasti akan membuatnya lebih baik. Aku akan membawanya kembali ke Sekte Hautien dan aku akan bertemu kalian kembali di akademi ketika Dong telah pulih. Bebe menyahut, baik, kirimi kami surat jika terjadi sesuatu ketika kamu di sana dan semua orang akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kita akan menahan benteng di Sekte Tang, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Memperlakukan Dong dan membantunya pulih lebih penting dan mendesak. Mata Yu Hao beralih di antara teman-temannya. Su Sensi dan Hecha itu mengangguk ke arahnya dan membuat gerakan yang membesarkan hatinya. Sementara Jiang Nanan dan Xiao Xiao tetap diam dengan mata memerah saat mereka berjongkok di sebelah Wang Dong'er. Jiang Nanan berkata, "Beri jalan semuanya. Xiao Xiao dan aku akan membantu Dong'er membersihkan tubuhnya. Yu Hao, kamu bisa beristirahat. Kamu tidak bisa terlalu lelah. Kamu bisa membawanya pergi ketika kamu sudah cukup istirahat." "Terima kasih, kakak senior keempat." Yu Hao mengangguk. Bebe tiba-tiba bergumam dengan tidak pasti. "Yu Hao, bagaimana dengan ini? Kamu tidak boleh pergi sendirian karena kami tidak terlalu yakin dengan keadaanmu saat ini. Mengapa kami tidak mengikutimu dan jika keluarga Dong dapat membantunya, maka kami akan menunggu. Jika anggota keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa, maka kita akan memikirkan cara lain." Kehangatan menjalar di hati Yu Hao. Dia mengerti bahwa kakak tertuanya khawatir bahwa dia akan terpengaruh secara mental dan psikologis jika Dong tidak bisa dirawat. "Terima kasih, jangan khawatir, aku akan kuat. Kehidupan Dong tidak akan dalam bahaya setelah dia menelan rumput kerinduan patah hati. Sementara Sekte Tang membutuhkan kalian di sana untuk mengarahkan berbagai hal. Kalian tidak harus mengikutiku. Aku bisa melakukan ini sendiri." Ya, Sekte Tang telah menciptakan kegemparan dalam turnamen. Ini adalah kesempatan terbaik untuk berekspansi dan berkembang semaksimal mungkin. Selain itu, orang-orang seperti Nan Qiu Qiu dan Gao Dalao telah bergabung dengan Sekte Tang dan pengaturan harus dibuat untuk mereka ketika semua orang kembali. Ada begitu banyak hal yang harus mereka lakukan, jadi Yu Hao tidak dapat mempengaruhi perkembangan Sekte Tang karena kepentingannya sendiri. Bibi berpikir sejenak lalu berkata, "Mari kita lakukan dengan cara ini. Tidak semua dari kita akan mengikutimu. Sansi, kamu dan Nanan akan mengikuti Yu Hao ke Sekte Hautien. Merawat Wang Dong'er akan lebih nyaman dengan Nanan di sekitarnya. Semua orang akan mengikutiku kembali ke Sekte Tang." "Baiklah, itu sudah cukup. Jika kamu terus mendorong dan menolaknya Yu Hao, maka berarti kamu tidak memperlakukanku seperti kakak laki-lakimu." "Baik." Yu Hao menatap tatapan penuh tekad Bebe dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Sekte Tang adalah rumahnya dan setiap saudara senior dan saudari senior telah menunjukkan kepadanya kepedulian seolah-olah mereka adalah keluarga. Pengaturan Bebe juga tepat. Hecha itu adalah seorang istri jiwa dan dia jauh lebih penting untuk strategi pengembangan Sekte Tang. Sehingga menugaskan Susansi dan Jiang Nanan untuk mengikuti Yu Hao adalah keputusan yang paling tepat. 2 jam kemudian Penatua Suan mengomeli Yu Hao dan mengingatkannya untuk menjaga dirinya lagi dan lagi sebelum dia memimpin semua orang ke langit. Dan kompi itu terbang ke arah Akademi Shrek. Penatua Suan adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan dia harus menanggung tekanan besar di pundaknya saat ini. 7 Master Shrek yang mewakili Sekte Tang dalam pertempuran. Dan di samping itu, anggota tim Shrek yang mewakili Akademi terdiri dari elit akademi yang memiliki potensi terbesar di generasi yang lebih muda. Hal buruk apapun yang terjadi pada anak-anak ini akan menjadi pukulan besar bagi Shrek. Tidak ada yang mengira Kekaisaran Ryu akan sangat ekstrim ketika mereka datang untuk turnamen. Tidak ada yang menduga bahwa Kekaisaran Ryu akan menggunakan turnamen untuk menghabisi siswa dari akademi di seluruh benua, sehingga mereka dapat melemahkan 3 kekaisaran asli benua Dolo. Dan sehingga mereka dapat melemahkan masa depan kekuatan Master Roh Kekaisaran benua asli Dolo. Situasi tim lain masih belum jelas. Penatua Suan dan yang lainnya harus kembali ke Shrek secepat mungkin sehingga mereka dapat menerima info langsung dan sehingga mereka
dapat mengambil tindakan berdasarkan informasi apapun yang bisa mereka peroleh. Ledakan besar yang mengguncangkan kota cahaya benar-benar menghantam kekaisaran Ryu dan membuat rencana mereka berantakan. Tanpa membahas hal-hal lain, penghancuran Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, aula kebajikan termasyur, serta alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah disiapkan cukup menyakitkan bagi mereka. Perang sementara ditunda, tetapi itu tidak berarti perang tidak akan datang di masa depan. Tiga kekaisaran asli benua Dolo harus membentuk aliansi dan menekan kekaisaran Ryu, dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan apa saja untuk menyelamatkan para siswa akademi-akademi yang berasal dari wilayah asli benua Dolo yang terjebak di kekaisaran Ryu. Kini, Yu Hao membawa Wang Dong'er, sementara Su Shenxi dan Jiang Nanan mengikuti di sisinya. Mereka terbang lebih dari 1000 meter di atas tanah ke arah utara. Di sisi lain, ada sosok kesepian dan sendirian yang masih berdiri di sana ketika dia melihat mereka pergi. Dia tidak mengikuti kelompok Shrek kembali ke akademi, dan dia tidak mengikuti Huo Yu Hao dan yang lainnya untuk menyelamatkan Dong'er. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan semua orang pergi. Ya, mata Wang Qier penuh kesedihan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek diri sendiri. Kamu jauh lebih penting baginya daripada aku. Bahkan setelah kematianmu, sudah waktunya bagiku untuk kembali. Karena ini bukan duniaku. Wang Qier melesat ke udara. Dia telah memberitahu Penatua Xuan bahwa dia tidak akan kembali dengan semua orang ke Akademi Shrek karena dia ingin mengunjungi rumahnya. Penatua Xuan tahu bahwa dia merasa sedikit sedih, jadi dia tidak berusaha terlalu keras untuk mempertahankannya. Dia hanya mengatakan padanya bahwa dia harus kembali ke akademi sesegera mungkin setelah dia kembali ke rumahnya. Tetapi apakah dia benar-benar akan kembali? Akademi Shrek bukan lagi rumah baginya, melainkan tempat kesedihan. Wang Qier berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di luar cakrawala seperti bintang jatuh. Yu Hao membawa Wang Dong'er dan terbang melintasi langit hampir tanpa istirahat sama sekali bersama Su Shenxi dan Jiang Nanan. Akhirnya gunung yang tertutup salju mulai terlihat. Pada akhirnya dia membagi deteksi spiritual dengan Su Shenxi dan Jiang Nanan ketika dia memimpin mereka dengan cepat ke atas gunung dan mereka tiba di puncak gunung dalam waktu singkat. Kastil Hao Tian masih seperti sebelumnya dan sepertinya tidak banyak yang berubah. Itu juga tampak sangat tenang pada saat ini. Tepat ketika Yu Hao dan yang lainnya berjalan menuju gerbang utama kastil, gerbang tiba-tiba terbuka dan dua baris orang mengalir keluar. Niu Tian memiliki wajah gelap dan suram di wajahnya saat ia dan Titan mengikuti di belakang semua orang dan berjalan keluar. Yu Hao menghela nafas lega ketika melihat mereka. Pikirannya telah banyak berkeliaran di sepanjang perjalanan, dan dia telah merenungkan banyak hal. Dia bahkan mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan jika dua penguasa Kastil Hao Tian tidak ada. Yu Hao merasa jauh lebih santai ketika dia melihat dua individu yang sangat tertutup dan sangat kuat ini, dan bahkan paman biologis dari Wang Dong'er ini. Titan melangkah menuju Yu Hao. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengambil Wang Dong'er dari tangannya. Yu Hao tertegun sejenak ketika dia menyaksikan Titan kembali ke Kastil Hao Tian dengan Wang Dong'er. Paman Titan, Dong'er. Niu Tian mengangkat tangannya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kami sudah tahu tentang apa yang terjadi dan kamu tidak perlu bertanya bagaimana kami mengetahuinya. Dong'er mengikutimu, tetapi ia telah mendarat dalam situasi seperti ini. Kamu bertanggung jawab untuk ini. Kamu harus pergi. Dong'er perlu istirahat yang baik dan kami akan menjaganya." Niu Tian berbalik dan berjalan kembali ke kastil saat dia berbicara. Yu Hao menjadi sangat khawatir dan cemas saat dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengejar Niu Tian. "Paman Niu Tian, kapan Dong'er akan bangun? Apakah ini terjadi padanya karena lukanya yang lama sedang kambuh?" Niu Tian meliriknya dengan dingin dan berkata, "Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kembali ke sini untuk menemuinya mulai hari ini dan seterusnya. Kamu tidak layak bertanya tentang apakah dia bisa bangun dan seperti apa dia nanti di masa depan. Pergi dari sini. Kamu tidak diterima lagi di sini." Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.